Selamat pagi teman-teman. Saya akan mereview tentang perkembangan Itama saya dari Jawa. Jadi mungkin belum ada 1 bulan ya, tapi saya review saja. Karena perkembangannya itu sangat bagus. Jadi untuk topping yang pertama kali di topping itu yang pertama datang itu sangat luar biasa. Kemudian yang 1 minggu kemudian juga sangat bagus juga teman-teman. Jadi intinya saya sangat puas dengan perkembangan dari Itama Jawa ini. Jadi ketika pertama datang, perlakuan yang saya lakukan adalah melakukan support propolis dan support madu. Untuk support propolis dan madu saya lakukan agar untuk hari pertama atau sekitaran 3 hari itu biasanya lebah itu melakukan orientasi lingkungan. Jadi mungkin masih bingung mana letak nektar-nektarnya atau bunganya apa saja. Dan mungkin juga ada bunga-bunga yang belum familiar, yaitu mungkin Santosemon atau AMP itu belum familiar bagi mereka. Jadi saya lakukan support propolis dan madu. Yang ada madunya saya menggunakan madu mellifera, kemudian untuk propolisnya saya gunakan propolis levisep. Ternyata perkembangannya itu sangat bagus, teman-teman. Nanti kita lihat secara langsung saja. Jadi saya akan bahas saja mengenai kesimpulan-kesimpulan atau mungkin apa yang harus kita lakukan. Tapi ini apa yang saya omongkan ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman para senior yang lebih berpengalaman dibandingkan saya. Ini bukan sekedar opini pribadi saya. Karena saya ini pun baru, jadi saya tidak berani mengambil kesimpulan atau mengasih suatu pendapat jika tidak berdasarkan pengalaman dari teman yang lebih senior. Nah, jadi teman-teman atau pengalaman atau peternak senior itu sangat menyarankan jika kita memelihara Itama ini, yang sangat penting adalah vegetasi, terutama resin. Jadi resin itu yang paling utama karena Itama ini sangat boros untuk kebutuhan resinnya. Kalau teman-teman lihat di stuk biro itu resinnya tidak terlalu untuk sarangnya tidak terlalu diliputi oleh propolis dibandingkan dengan Itama. Kalau Itama propolisnya itu sangat banyak sekali. Kemudian Itama juga sangat boros nektar karena mungkin tubuhnya besar dan sangat aktif. Jadi nektarnya sangat banyak. Juga produksi madunya juga sangat bagus, jadi dia membutuhkan propolis untuk sebagai tempat penyimpanan madu. Nah, jadi memang propolis ini sangat utama sekali. Kemudian untuk polen pun juga sama. Polen dan nektar juga sama, sangat membutuhkan banyak. Nah, untuk support polen, teman-teman bisa menggunakan tepung kedelai dicampur dengan susu skim dan madu, diaduk-aduk sampai kalis, kita taruh di depan atau dimasukkan di dalam sarang. Tepung kedelai itu bisa diganti dengan tempe, sama dicampur dengan susu skim, sedikit madu, kita aduk-aduk. Atau bahkan ada teman yang menyarankan menggunakan tempe saja dan tidak perlu dicampur dengan yang lainnya. Nanti akan dimakan oleh Itamanya. Nah, kemudian adalah untuk stuk. Jadi ada 2 model untuk memelihara Itama. Kita menggunakan stup dan log. Mana yang lebih bagus? Banyak dari teman-teman yang terutama yang sudah senior, dia menyarankan menggunakan log. Jadi bahkan ketika lognya sudah rusak, itu pun disarankan jangan dibongkar lognya, tapi ditembel dengan kayu, atau bahkan kita bikin kayu yang muat dimasuki log. Jadi lognya nanti masuk ke dalam kotak kayu, jadi tidak merubah komposisi awal sarang. Katanya nanti itu bisa bertahan puluhan tahun. Jadi untuk regenerasi
ratunya itu berhasil, lebih banyak berhasilnya daripada menggunakan stup. Kenapa? Karena untuk membangun dalam sarang itu proporsinya cukup banyak, juga istilahnya sangat kompleks untuk Itama. Jadi ketika dia dibongkar, mungkin dibongkar awal, nanti suhu dari dalam untuk terbentuknya lama, kestabilan suhu di dalam. Karena suhu dalam sarang Itama itu sangat sensitif, jadi untuk suhu dalam sarangnya dibutuhkan kestabilan pada suhu tertentu. Kalau teman-teman amati di Malaysia, ini juga kata teman saya yang sering amati peternak Malaysia. Untuk peternak Malaysia yang profesional, di dalam sarang Itama itu pun dikasih pemantau suhu. Jadi termometer, kemudian di luarnya juga sama. Jadi nanti dikontrol suhu keduanya. Jika terlalu panas, ada perlakuannya sendiri. Jika terlalu dingin pun sama, ada perlakuannya. Jadi memang sangat ibaratnya untuk perlakuan dari Itama ini memang sangat intensif ya teman-teman. Jadi memang sangat sebanding dengan hasil madunya, tapi memang agak repot. Jadi untuk log dan stup. Nah, bagaimana jika yang sudah terlanjur dengan stup? Ada teman yang menyarankan untuk stup gunakanlah yang minimal tebal dari kayunya itu 5 cm. Jadi nanti sudah mirip dengan log. Jadi gunakan kayu tebal. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur? Apakah perlu dibongkar? Tidak perlu dibongkar teman-teman, karena untuk dari metode Australia, mereka menggunakan styrofoam. Jadi styrofoam dilapisi untuk pelapis luar dari sarang sehingga suhunya stabil untuk suhu dalam sarangnya. Jadi gunakan kayu 5 cm, minimal 5 cm. Jika kurang dari 5 cm bisa gunakan styrofoam untuk melapisi stup dari Heterotrigona Itama. Nah, ada tip yang sangat penting lagi adalah siapkan dulu vegetasinya. Ini juga yang saya bilang berulang-ulang. Jadi vegetasi itu sangat penting, karena saya pertama pernah mencoba langsung Itama, vegetasinya belum siap, hasilnya juga Itamanya collab. Ada banyak Itama, termasuk bahkan Itama dari lokal. Jadi sangat sayang sekali. Nah, akhirnya pengalaman dari situ, saya itu menyiapkan atau membeli tanaman yang cukup lumayan. Jadi saya beli Santosemon, tingginya minimal 1,5 meter. Kemudian saya beli Dombia, waktu itu sangat mahal, jadi masih berapa senti, saya beli 500.000, sekarang udah besar. Nah, ketika mereka sudah berbunga, saya belajar Trigona yang lebih bandel namun produktif, yaitu Biroi. Jadi saya belajar itu dulu, kemudian ketika saya sudah familiar, kemudian rasa penasaran saya sudah bisa diredam, karena rata-rata bagi yang awal-awal biasanya kita sering melihat atau membuka nutup sarang atau stup itu sangat kurang bagus teman-teman. Kalau kita melihat sarang atau membuka stup itu cukup 1 bulan sekali, jangan tiap hari, nanti stres, nanti perkembangan koloninya lambat. Teman-teman harus bisa menahan diri untuk hal itu. Nah, ketika saya sudah mulai agak bisa untuk Biroi, kemudian saya pikir untuk vegetasinya sudah memadai dan bertepatan dengan musim nektar mangga, saya memberanikan diri beli Itama. Nah, awalnya sebetulnya saya ingin beli Itama dari luar Jawa, tapi setelah saya berkeliling dan mendapatkan banyak informasi, ternyata untuk di Jawa, Itama Jawa ini lebih bandel dan lebih tahan daripada Levisep. Tapi ini saya bukan membandingkan mana yang lebih bagus teman-teman, saya membandingkan mana yang lebih adaptabel ya. Jadi Itama Jawa, Sumatera maupun Kalimantan itu sama-sama bagusnya, tapi mana yang lebih adaptabel? Tentunya yang
asli endemik Jawa lebih bagus untuk dipiara di Jawa, atau di Jawa melihara Itama Jawa itu lebih tahan dibandingkan kita mendatangkan dari luar. Mungkin ketika kita mendatangkan dari luar kan iklimnya sudah beda, tanamannya sudah beda, kemudian perjalanannya pun jauh, mungkin minimal 4 hari sampai 1 minggu. Jadi Itama itu gampang stres. Jadi ketika stres sampai sini, belum lagi orientasi mereka untuk wilayah, untuk mencari sumber-sumber nektar dan penyesuaian dengan pakan, tanaman pakan, sumber nektar dan polen maupun resin itu pun butuh penyesuaian lagi. Jadi ada masalah yang kompleks jika kita beli bukan dari wilayah kita sendiri. Untuk mana yang lebih bagus? Saya udah bilang tadi itu sama-sama bagusnya. Jadi jika Itama Jawa dibawa ke Sumatera belum tentu sebagus asli Itama yang ada di Sumatera. Jadi saya tidak bilang mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, atau mana itu tidak. Sama-sama bagusnya teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi daerah teman-teman. Nah, ini juga ada tips juga untuk membeli Itama, terutama Itama yang Jawa. Atau mungkin bisa ditiru untuk teman-teman di Sumatera. Jadi jika kita hendak menjual bibit Itama, jangan ambil langsung dari hutan, kemudian langsung dijual. Jadi untuk kepuasan pembeli atau untuk keberlangsungan kehidupan dari Itama itu, sebaiknya teman-teman para pembolang atau pembibit atau penampung sesuaikan dulu untuk Itama itu sekitar 1 bulanan di suatu lingkungan yang mirip dengan teman-teman yang hendak membeli. Contohnya, sesuaikan dulu Itama itu untuk lingkungan dengan vegetasi mangga dan AMP. Ini biasanya mangga dan AMP kan banyak teman-teman yang nanam, terutama di Jawa pun sangat familiar tanaman mangga. Jadi para pengepul di luar Jawa, mungkin terutama Sumatera dan Kalimantan, sediakan dulu tanaman mangga, kemudian adaptasikan bibit tersebut minimal 1 bulan. Jadi mereka sudah adaptasi dengan mangga, sehingga ketika dibawa di Jawa, mereka sudah familiar. Jadi untuk kehidupan Itamanya bisa lebih tahan lah. Jadi keberhasilannya bisa lebih tinggi. Ini sekedar saran saja, mungkin teman-teman bisa menggunakannya. Nah, untuk review ketahanan Itama Jawa terhadap Levisep itu bagaimana? Saya belum tahu, tapi berdasarkan diskusi dengan para senior, Itama Jawa itu lebih tahan terhadap Levisep. Bahkan ada Levisep yang justru yang tersingkir ya, kalah saing karena perebutan nektar. Tapi saya belum bisa membuktikannya sendiri karena saya tidak memelihara Levisep. Saya hanya memelihara Biroi dan Itama. Untuk berdekatan dengan Biroi, Itama ini akur-akur saja. Nggak tahu di tempat yang lain. Tapi teman-teman jangan mencoba ya, jangan mentang-mentang mendengar Itama Jawa tahan dengan Levisep, langsung beli Itama Jawa didampingkan dengan Levisep. Itu sebaiknya jangan, karena kita butuh validitas yang pasti ya. Jadi kalau sudah banyak peternak yang bilang dan membuktikannya sendiri, mungkin nggak apa-apa, karena ini hanya sekitar yang bilang anti Levisep. Ini seniornya ini ada baru 3 atau 4 orang lah. Nanti nunggu banyak aja teman-teman. Kalau udah valid ini anti Levisep, baru silakan didampingkan. Kalau belum, atau masih hanya sekedar simpang siur, ya sebaiknya jangan coba-coba untuk didampingkan dengan Levisep ya. Mari teman-teman kita lihat review Itama Jawa saya. Ini kondisi saya ambil jam 6:04 teman-teman. Ini support propolis saya yang taruh di depan. Ini propolis Levisep.
saya kasih juga resin dari Pines. Ini belum diambil Pinesnya. Ini nggak tahu maksud mereka, mungkin biar mereka mudah ngambil ya. Jadi mereka bikin penghubung juga, jadi mereka kasih propolis di sini malam. Jadi mereka mungkin gampang ngambil. Ini sangat aktif jam segini. Sementara biroi masih baru setengah tidur mungkin. Baru biroi masih layep-layep di sarangnya. Kita lihat dalamnya. Ini lihat teman-teman, belum ada 1 minggu, ini sudah hampir penuh. Ini luar biasa sekali. Saya sendiri heran bisa seaktif ini. Kesimpulan saya ini sangat puas teman-teman. Ini kantong madunya juga lumayan banyak. Ini nggak tahu dari sini kelihatan jelas atau enggak, tapi di sini kantong madunya banyak. Ada yang ketutupan propolis juga. Ini semuanya kantong madu. Samping-samping kantong madu juga. Ini Itama Jawa saya. Saya beli pakai stop, perkembangannya saya nggak berani buka. Tapi tidak seaktif yang di log. Yang ini Itama Kalimantan saya. Ini Itama Kalimantan. Yang sayangnya koloninya collab teman-teman. Saya ini udah beli lama, ini bertahan, tapi akhirnya collab juga. Saya support atau saya cangkokkan ini di sini dengan di sini. Tujuannya nanti bisa jadi split. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Corongnya ada 2. Nggak tahu nanti kita review lagi 2 atau 3 bulan lagi. Ini propolis Levi saya taruh di sini. Kita lihat yang di belakang. Oh ya teman-teman, untuk ini juga sama kasusnya. Mereka membuat jembatan propolis di sini. Ini ada jembatan propolis. Nah, jadi ini dibikin propolis, jadi mungkin mereka jadi gampang lewat. Ini ada semut. Belum saya treatment untuk anti semutnya. Besok mungkin saya beli. Ini pupuk guano, pupuk andalan saya sekarang. Ini teman-teman yang 1 minggu, umurnya lebih muda dari yang di depan kedatangannya. Itu sama posisinya, saya kasih propolis sama madu, tapi mereka nggak begitu suka. Nggak tahu kenapa, tapi aktifnya sama. Ini jam segini udah berkeliaran. Ada semut, nanti saya pas nih. Saya belum sempat, kemarin lemburan banyak untuk hotel, jadi belum sempat untuk mengurus untuk anti semutnya. Nah ini teman-teman, ini juga hasilnya sangat memuaskan. Ini saya kasih support propolis di dalam juga. Nah ini yang teman-teman lihat ketika saya lagi mengoleskan propolis, ternyata propolisnya mereka gunakan untuk ini, untuk membangun sarang. Jadi diambil ya. Kalau teman-teman lihat yang video kemarin, ini kan saya laburi dengan propolis di ini. Propolisnya diambilin untuk membangun sarang. Ini lihat. Ini madunya juga udah lumayan. Ya intinya saya cukup puas dengan perkembangan koloninya. Semoga ini bagus, dan nanti saya mencari cara bagaimana cara membiakannya, tapi nanti agak lama, 2 atau 3 bulan lagi, karena ini lagi sedang membangun, jadi saya tidak berani mengotak-ngatik. Sekian teman-teman, semoga ini
bisa menjadi inspirasi. Dan jika ada kesalahan dari saya, mohon dikoreksi agar ilmu kita jadi bertambah. Bisa teman-teman koreksi di komen. Nanti kita bisa saling berdiskusi di sana bagaimana sebaiknya memelihara itama, terutama itama untuk di Pulau Jawa, bagaimana memeliharanya, atau apakah ada pernyataan saya yang salah, silahkan di komen saja teman-teman. Jadi ilmu kita bisa saling bertambah. Ya, karena jika kita saling mengoreksi, ilmunya pasti akan bertambah. Asal niat kita baik untuk kemajuan itama Jawa pada khususnya, atau kemajuan dari penghobi dan peternak lanceng. Terima kasih teman-teman.